Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh teman-teman ya. Di sini Tati akan mengulas masalah pentingnya tanda isyarat ya teman-teman ya. Kenapa? Tadi itu jam sekitar pukul berapa itu ya teman-teman ya. Saya ulangin kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk teman-temanku, sahabatku semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, bisa ketemu kalian semuanya. Semoga kalian itu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dikasih kesehatan badannya ya teman-teman ya. Tati di sini mau mengungkapkan betapa pentingnya tanda isyarat ya teman-teman. Tanda isyarat bukan tanda isyarat cinta ya teman-teman ya, tapi tanda isyarat buat keamanan lingkungan begitu ya teman-teman ya. Contohnya kalau di daerah sini Taiwan, kalau di daerah Taiwan sini banyak kali bahasa isyarat ya teman-teman ya. Bahasa isyarat apa ya? Itu adalah satu bahasa isyarat kalau ada terjadi apa-apa yang ada di negeri ini ya. Contohnya gimana? Ya contohnya itu kalau di Taiwan sini ya, saya tahu di Taiwan sini kalau maksudnya ada apa-apa, ada gempa, ada mati lampu, ada mati air gitu ya, pasti akan diitukan isyarat di HP ya. Akan ada isyarat di HP, yaitu bunyi ya, bunyi-bunyi di HP itu ada bunyi ya. Jadi untuk seluruh Taiwan ya, untuk seluruh Taiwan itu tahu gimana prediksi hari ini di Taiwan sini ya. Saya sangat bangga dan punya pengalaman di Taiwan sini, karena orangnya itu disiplin banget ya. Masalah kedisiplinan itu nomor satu. Gimana saya bilang begitu teman-teman ya? Jadi dari nomor telepon pun ya, kita daftar nomor telepon pun itu sedetil ya, sedetil-detilnya teman-teman ya, mendaftar nomor telepon ya. Kalau dulu di Indonesia itu kalau kita daftar telepon nggak daftar ya, bahkan kita kalau mau beli kartu ya beli semaunya sendiri begitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau beli kartu ya beli semaunya sendiri lah. Alhamdulillah sekarang kan di negeri kita Indonesia itu udah ada kemajuan ya. Kalau daftar kartu telepon itu harus pakai KK ya, harus pakai KK, harus pakai KTP. Nah itu lebih bagus untuk menanggulangin hal yang nggak diinginkan ya teman-teman ya, seperti perampokan, apa kejahatan, apa-apa itu gampang dilacak begitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu itu enggak ya teman-teman ya, di Indonesia itu ya, kalau mau beli nomor telepon itu ya beli aja gitu ya, nggak pakai KTP, nggak pakai apa-apa ya, cuman diaktifin begitu saja. Tapi sekarang sudah ada kemajuan. Nah saya minta untuk Indonesia juga untuk pemerintahnya itu ya, buatlah tanda isyarat ya, buatlah tanda isyarat kalau mati lampu gitu ya. Sebelum kejadian itu tanda isyarat itu udah bunyi teman-teman ya. Kalau di Taiwan sini ya, sebelum kejadian itu tanda isyarat itu udah bunyi ya. Seumpama hari ini ada mati lampu gitu ya, tanda isyarat itu dari tadi pagi atau bahkan tadi malam itu di pengumuman di speaker ya, di speaker di jalan-jalan itu udah ada pengumuman. Nah, besok hari ini jam sekian itu ada mati lampu, atau pengumuman besok jam sekian, pukul sekian lewat sekian itu ada mati air begitu ya. Terus ada lagi tanda isyarat gempa bumi ya teman-teman ya. Kalau ada gempa bumi, tanda isyarat juga gempa bumi ya. Gempa bumi itu
kalau ada mau gempa gitu ya, ada tanda isyarat ya, tanda isyarat begitu ya. Ada juga lewat telepon ya, lewat HP ini bunyi otomatis gitu ya, bunyi otomatis begitu ya. Ada senging kayak gitu, ada senging, ada suara ya. Maklum bilang senging, kalau senging itu bahasa Taiwan itu bunyi ya teman-teman ya. Ada bunyi kayak gitu, titit kayak gitu. Nah begitu pula ya, saya minta untuk negara kita Indonesia itu ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, insya Allah nanti akan ditanamkan begitu juga ya, tanda isyarat untuk HP seluruh Indonesia begitu ya. Jadi kalau diprediksi itu ya, kalau mati lampu di daerah sini itu mati lampu dari jam berapa nyampe jam berapa itu ada laporan teman-teman ya. Terus untuk gempa bumi juga kalau di Indonesia baru terjadi gempa bumi kan baru ada berita ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan baru ada gempa bumi, baru ada berita begitu ya. Baru ada gempa bumi, baru ada berita begitu. Kalau di Taiwan sini kan kalau ada gempa bumi itu isyaratnya dulu teman-teman ya. Isyaratnya dulu ya, isyaratnya dulu itu HP pada bunyi semua ya. Kalau itu isyaratnya darurat banget teman-teman ya, HP ini kalau nggak dimatiin total itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau tanda isyaratnya itu penting banget. Kalau nggak dimatiin ya, HP ini kalau nggak dimatiin gitu nggak bisa teman-temanku ya. Jadi Tati hari ini membahas betapa pentingnya tanda isyarat ya untuk masyarakat kita semuanya ya. Kalau hal yang baik itu harus kita contoh ya, jangan menyontoh yang nggak baik. Jadi kalau ada hal yang baik itu perlu kita contoh ya, kita tanamkan ke negara kita begitu ya teman-teman. Ini Tati lewat jalan kecil ya teman-teman ya, Tati olahraga lewat jalan kecil, nanti akan naik ke sana ya. Pentingnya tanda isyarat itu begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau negara kita aman ya, kalau negara kita aman juga ini masyarakat kita itu nggak bingung ya teman-teman. Tati naik sini ya, Tati akan naik sini ke sana saja lewat rerumputan, lewat rerumputan ya. Kalau ada tanda isyarat kan masyarakat kita itu enak begitu loh teman-teman ya. Kalau sekarang kan tempat kita itu begini loh teman-teman, kalau baru ada gempa ya, begitu pula ada gempa ada tsunami gitu ya, seketika begitu ya, baru tahu seketika begitu teman-teman ya, nggak bisa diprediksi begitu ya. Kurangnya kalau seandainya di Indonesia itu pemerintah menyediakan setiap perempatan itu ya dikasih speaker gitu, jadi ada pengumuman dari pusat ya, jadi ada pengumuman dari pusat begitu ya. Pengumuman apapun itu harus dibicarakan ke masyarakat begitu ya teman-teman ya, kalau sini ya. Jadi kalau motivasi yang perlu kita ambil ya kita ambil begitu ya teman-teman ya. Makanya kalau kita ada berita-berita luar negeri atau berita di mana kalau positif bisa diterapkan di negeri kita gitu ya, kita ambil begitu ya teman-teman gue ya. Karena berita itu penting banget, kalau seandainya diterapkan ke negeri kita juga bagus teman-teman ya. Begitu. Jadi untuk hari ini, untuk siang ini ya, Tati olahraga sambil cerita masalah isyarat, begitu pentingnya tanda isyarat ya teman-teman ya. Ini Tati siang ini
jalan-jalan ke sini ya, sambil olahraga, sambil membahas betapa pentingnya tanda isyarat ya. Kalau rakyat kita, saudara-saudara kita aman ya, nggak kena musibah, nah gitu kan enak begitu ya teman-teman ya. Kalau ada banjir ya, kalau tempat kita kan nggak bisa diprediksi ya teman-teman, karena peralatannya itu di Indonesia itu kurang ya teman-teman ya. Alatnya canggih itu kurang kalau di Indonesia ya. Emang ada sih itu apa, tanda isyarat tsunami atau gempa bumi atau apa itu gunung meletus, itu ada ya di Indonesia, ada ya. Masalah gunung meletus apa itu pasti ada tanda isyaratnya, tapi belum sepenuhnya ya teman-teman ya, belum sepenuhnya. Kenapa saya bilang belum sepenuhnya? Ya mungkin sedikit demi sedikit itu ada pembenahan ya teman-teman ya, sedikit demi sedikit itu ada pembenahan ya. Kalau sekarang kalau nggak ada kesadaran, keikhlasan dari kita ya untuk melihat situasi ke negara lain yang negara maju-maju, kita terapkan ke negara kita ya nggak bakal maju begitu ya. Kalau dari kedisiplinan kita terapkan dulu, terus apalagi gitu ya kita terapkan, insya Allah negara kita juga akan orangnya itu cerdas dan pinter-pinter ya teman-teman ya. Kalau yang baik-baik kita terapkan ya, insya Allah negara kita itu juga akan menjadi baik teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya mungkin di negara kita itu kesadarannya kurang, tapi egoisnya tinggi teman-teman ya. Kesadarannya kurang, egoisnya tinggi. Kalau kita ada apa-apa dikomplain, nah amarah itu yang gede ya. Amarah itu yang gede, tapi buat merubah itu susah begitu ya. Namanya aja orang di daerah ya begitu ya teman-teman ya. Apalagi orang yang sudah pengalaman begitu ya teman-teman ya. Kalau dikasih tahu sekiranya melenceng sedikit gitu aja udah nuntut ya, udah larinya ke hukum atau gimana ya teman-teman ya. Makanya kalau kita hidup di Indonesia, negara Indonesia itu harus kita persiapkan matang-matang pikiran maupun itu ya situasinya ya teman-teman ya begitu. Karena di Indonesia itu ya sedikit-sedikit main hakim sendiri, sedikit-sedikit main hukum begitu ya teman-teman ya, nggak dipilah-pilah begitu ya. Dipilah kiranya bukannya melindungi yang salah ya teman-teman, maksudnya dipilah-pilah itu ya kalau kiranya kesalahannya cuman segini itu ya hukumannya seberapa begitu ya, tetap dihukum tapi kan ada batasannya begitu ya teman-teman ya. Kalau di daerah Taiwan sini emang saya akui ya teman-teman ya, masalah hukum terus masalah kedisiplinan itu emang jos ya, emang mantap, saya acung jempol ya. Di sini tuh dari pejalan kaki pun ngikutin instruksi teman-teman ya, pejalan kaki pun ngikutin instruksi begitu ya. Kalau dari sini nggak boleh naruh apa ya, semua orang itu patuh ya, nggak 1-2 orang, semua itu patuh begitu ya teman-teman ya. Kalau di Taiwan sini loh teman-teman, kalian bayangkan ya, kalian punya anjing ya, terus anjing itu kalian ajak jalan-jalan. Nah kebetulan anjing itu jalannya itu terus berak teman-teman ya, terus berak begitu, itu beraknya anjing itu harus kalian ambil bawa pulang teman-teman ya. Kalau enggak harus kalian buang di got atau longkang begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian bawa keluar anjing terus anjingnya itu berak ya,
berak, terus beraknya itu nggak kalian ambil, itu nanti akan didenda teman-teman ya. Kalau di Taiwan sini ya akan didenda, akan dikasih denda uang berapa gitu ya. Makanya di sini tuh harus hati-hati ya, hati-hati banget. Karena di setiap jalan itu di Taiwan ya, di setiap jalan itu pasti ada peraturannya ya, ada gambar anjing berak gitu ya, ada gambar anjing berak gitu. Terus ditulisin dendanya. Dendanya itu 6.000 NT atau berapa gitu ya. Kalau 6.000 NT kan hampir 3 juta ya teman-teman. Nah, di situ ada anjing banyak, aku takut aku balik sana. Ya, aku takut ada anjing tuh di situ. Aku balik ke sana saja ya teman-teman ya. Nah, kalau di Taiwan kan begitu teman-teman. Terus kalau kalian buang masker ya teman-teman ya, di Taiwan sini peraturannya kalau kalian buang masker itu dendanya aja berjuta-juta teman-teman ya. Dendanya itu berjuta-juta. Jadi kalau buang masker itu ya di tempat sampah yang udah disediakan begitu ya, nggak boleh sembarangan begitu ya. Negara-negara yang paling ketat ya, negara ketat ya itu bagus emang ya teman-teman ya. Negara yang ketat itu bagus, kedisiplinannya ya, dari jaga kebersihan terus apa begitu ya teman-teman ya. Di sini tadi itu olahraga panas banget, ini ngetar panasnya. Tadi panas, bawa payung juga sambil mengasih tahu betapa bergunanya ya tanda isyarat ya teman-teman ya. Bukan tanda isyarat karena cinta ya teman-teman, lain lagi. Kalau tanda isyarat cinta berarti tanda isyarat sayang ya teman-teman ya. Hari ini agak berkabut sedikit ya, tapi anginnya itu gede banget ya teman-teman ya. Agak berkabut sedikit tapi anginnya itu gede ya. Ini saya di sini teman-teman ya, saya di sini Taipei New. Saya di sini ya teman-teman ya. Ini pelangnya, terus itu pelangnya juga tuh ya, ke Taipei sana. Makanya kalau kalian jalan-jalan di sini ya, jalan-jalan di tempat saya ini sangat seger gitu ya teman-teman, sangat seger karena masih alami ya. Saya olahraga pun muter-muter di sini pun sangat alami banget ya. Ini daunnya juga bagus tuh ya. Ini daun-daun kayak gini, ini daun apa nggak tahu ya teman-teman ya. Ini ya daunnya ya. Ini daun bunga apa itu. Kalau saya ini daunnya bisa enak dimakan, masak buat apa, cincau itu loh ya, buat cincau. Jadi saya minta semoga ya di Indonesia ya sama ya seperti di Taiwan sini. Mudah-mudahan kalau masalah yang bagus-bagus gitu ya bisa ditiru di negara kita ya. Untuk masalah membuka SIM card kayaknya sudah mengikuti negara-negara lain ya teman-teman ya, untuk membuka SIM card itu. Tapi untuk masalah apa itu tanda isyarat apa gitu, nunggu dari berita TV ya teman-teman ya, nunggu dari berita TV. Nah, mudah-mudahan ada kemajuan lagi di negara kita ya. Mudah-mudahan ada kemajuan lagi di negara kita. Tanda isyarat itu digerakkan lagi ya, bukannya tanda isyarat cinta, tapi tanda isyarat keselamatan warga Indonesia ya teman-teman ya. Begitu. Jadi kalau ada tanda isyarat itu kan enak gitu ya, rakyatnya atau rakyat Indonesia itu enggak kalang kabut lari sana lari sini karena nggak tahu ya. Ada pas mau ada tsunami, a'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya kalau mau ada tsunami, ada angin ribut, ada gempa gitu, kita nggak ngerti ya. Kalau kebanyakan di Indonesia itu begitu karena kurangnya informasi ya. Mudah-mudahan Allah membukakan
semua rakyat Indonesia supaya dikasih fasilitas yang baik ya, yang modern. Jadi apa-apa itu ada instruksi dan ada kabar, begitu ya. Ya, sekian dulu dari Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Terima kasih buat sahabatku semuanya. Salam paseduluran, selawase, amin amin ya robbal alamin.